Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan yang kedua, pada kali ini Bapak akan menjelaskan tentang akar pangkat n suatu bilangan. Intinya di sini kita menuju ke bentuk akar ya. Untuk akar pangkat n suatu bilangan, di sini secara umum, misalkan n bilangan bulat positif, A dan B bilangan real, jika berlaku B pangkat N sama dengan A, ini dalam perpangkatan ya. Nah, kalau diubah ke dalam bentuk akar, maka B disebut sebagai akar pangkat N dari A. Sekalian lihat di sini. Jadi kalau misalnya saya contohkan ya, 2 pangkat 3 ya, itu sama dengan 8. Artinya dalam bentuk perpangkatan sama saja dengan akar 3 dari 8 yang nilainya sama dengan 2 ya. Nah, ini ada beberapa. Kalau kalian lihat, akar 4 dari 16 sama dengan akar 4 dari 2 pangkat 4 sama dengan 2. Akar 3 dari min 8 sama dengan akar 3 dari min 2 pangkat 3 yang nilainya min 2. Perlu kalian ketahui, ada beberapa bentuk akar ya yang memang kalau misalnya kita sebutkan akar dari saja. Contoh, akar 4 ya, yang nilainya 2. Ini sebenarnya menyimpan akar berapa ini? Akar 2 dari 4 ya. Akar 2 dari 4 ini menyimpan akar 2 di sini. Cuma dalam bentuk akar, ketika akar 2 itu tidak usah ditulis. Jadi kalau bentuk yang seperti ini sama saja ya, dalam perpangkatan 2 pangkat 2 sama dengan 4 ya. Cuma untuk bentuk akarnya ini tidak tertulis seperti akar 3 dari, akar 4 dari. Di sini sebenarnya akar 2 dari. Cuma secara umum untuk bentuk akar yang akar 2 dari nggak usah ditulis. Nyimpan akar 2. Seperti perpangkatan, pangkat 1 juga tidak ditulis ya. Selanjutnya, bentuk akar adalah akar-akar bilangan rasional yang hasilnya bukan bilangan rasional, sama saja irasional, bukan bilangan irasional, kebalikannya adalah irasional. Nah, maksudnya gimana? Bentuk yang irasional itu berarti contoh akar 3, akar 5, akar 6. Artinya apa? Ketika akar 3 ini diakarkan, nilainya itu sekian, 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 sekian. Akar 5, 2, sekian, sekian, sekian ya kan? Nah, berbeda dengan akar 4, akar 9, akar 16, itu bilangan yang ada nilainya. Akar 4, 2, akar 9, 3, akar 16, 4. Jadi yang seperti ini berarti bukan bentuk akar. Kalau yang ternyata bentuk akar ini tidak bisa dihasilkan atau bentuknya koma, ya, maka di sini merupakan bentuk dari akar. Ada beberapa sifat-sifat bentuk akar. Bisa kalian lihat di sini ya, akar n dari A dikali akar n dari B. Itu sama artinya akar n A kali B. Jadi sebuah perkalian dalam bentuk akar, ketika bentuk akarnya itu sejenis ya. Di sini bentuk akarnya misalnya n, misalnya di sini 2, 2 atau 3, 3 sama, maka bisa dikalikan. Nah, gimana kalau misalnya nggak sama? Berarti tidak bisa dikalikan ya. Nah, yang B juga di sini ada sebuah akar yang masing-masing bentuknya akar tapi dibagi. Ini bisa digabung jadi satu ya. Yang C, akar dari akar n dari A pangkat n. Nah, ini sama nih ya. Maka hasilnya adalah A. Atau kalau bisa saya contohkan gini ya. Akar 2 dikali akar 3, ini K sama aja dengan 2 kali 3. Akar 2 kali 3 yang nilainya adalah akar 6. Nah, kalau yang ini berarti akar 2 dibagi akar 3 itu sama artinya akar 2 per 3. Kalau yang ini berarti misalnya gini, akar
2, ini kan akar 2 yang menyimpan akar 2 nih, cuma nggak ditulis. 2 pangkat 2. Nah, itu nilainya sama aja dengan 2. Contoh lagi mungkin ya, saya kasih contoh. Akar 3, 3 pangkat 3. Maka nilainya adalah 3. Ya. Oke. Kita lanjut. Jadi yang D di sini kalau saya contohkan, akar N dari A pangkat P. Nah, ini berbeda ya. Artinya kalau ini kan N dengan N sama. Ini akar N dari A pangkat P. Beda nih. Maka sama artinya akar N dari A pangkat P. Contoh, akar 2 pangkat 3 itu sama artinya akar 2 pangkat 3. Oke. Nah, selanjutnya E, akar N dari akar M dari A sama artinya akar M kali N dari A. Akar dari akar 3. Nah, di sini 2. Maka sama artinya di sini akar 2 kali 3 dari 2 yang nilainya adalah akar 6 dari 2. Ya. Selanjutnya, contohnya ya, akar 2 pangkat 3. Nah, ini artinya kalau saya mau mengubah itu sama aja, artinya sama seperti ini. 2 pangkat 3 kali 2, di sininya berarti akar 2. Akar itu kan berarti menyimpan 2 kali 2. Ya. 2 kali 2. Yang sama artinya berarti akar 4 dari 2 pangkat 6. Itu ya. Kalau yang ini berarti sama artinya akar 2 dikali akar 3 dari 2 sama artinya ya, akar 2 kali 3 di sini berarti 2 pangkat 2 ditambah 3, sehingga hasilnya akar 6 dari 2 pangkat 5. Itu ya. Yang terakhir, akar 2 dikali akar 3 dari 2, maaf dibagi, sorry ya, dibagi, kalau tadi dikali pakainya saya titik. Nah, berarti sama artinya di sininya 2 kali 3 ya. Nah, berarti di sininya 2 pangkat 2 kurangi 3. Gitu ya. Oke. Sehingga sama artinya akar dari 6 ya, 2 pangkat min 1. 2 pangkat min 1. Penjumlahan dan pengurangan bentuk akar. Bentuk-bentuk akar yang dapat dijumlahkan atau dikurangi yaitu bentuk akar yang sejenis. Contoh di sini akar 2 ditambah 3 akar 2 sama dengan 4 akar 2. Jadi kalau kalian perhatikan, ini bentuk akar yang sejenis dengan koefisien yang pertama 1, yang kedua adalah 3. Berarti 1 ditambah 3, nah, sehingga hasilnya 4 dengan bentuk akarnya 2. Nah, gimana kalau misalnya penjumlahan di sini tidak sejenis? Akar 2 ditambah akar 3, maka ini tidak bisa dijumlahkan karena dari dua bentuk ini tidak sejenis. Nah, sekarang perkalian bentuk akar. Bentuk-bentuk akar yang langsung dapat dikalikan dalam bentuk akar yang sama, akar pangkat sama, ini sudah seperti tadi yang sempat saya jelaskan ya. Akar 8 dikali akar 12.
Sehingga bisa dikaliin karena sejenis ya. Untuk akarnya berarti akar 8 kali 12 akar 96. Nah, akar 96 ini berarti kalian sederhanakan, berarti menjadi akar 16 kali 6. Berarti kalian cari bentuk yang bisa diakarkan, yang bisa dirasionalkan, dikali dengan tidak bisa dirasionalkan, 16 kali 6. Misalnya bentuk akarnya memang sudah nggak bisa sederhanakan, udah jangan dipaksain ya. Berarti di sini 16 kali 6, akar 16 itu samanya dengan nilainya 4. 6 nya akarnya nggak bisa dirasionalkan, berarti akar 6. Bentuk akarnya berarti akar 6, 4 akar 6. Contoh lagi, Bapak punya akar 50. Nah, ini bisa disederhanakan menjadi 25 dikali 2 ya, yang nilainya 50. Akar 25 berapa? Oh, akar 25 itu 5. Berarti di sini akar 2-nya tidak bisa dirasionalkan sehingga hasilnya adalah 5 akar 2. Nah, ini contoh lagi, akar 75. Akar 75 itu sebenarnya 25 kali 3 ya, kali 3 sama artinya berarti 5 akar 3. Selanjutnya bentuk-bentuk akar belum senama, pangkat akar disamakan terlebih dahulu lalu dikalikan. Misalnya belum sama nih, akar 3 dikali 6 akar 125. Nah, kalau yang ini untuk pengaliannya berarti menggunakan sifat yang nomor sekian tadi ya. Bentuk akar belum senama nih atau belum sejenis ya. Maka kalian bisa kalau misalnya bisa disamakan. Kalau misalnya memang nggak bisa berarti ya sudah mentok ya. Akar 3 di sini akar 6 dari 5 pangkat 3 ternyata kita bisa modifikasi dengan menggunakan sifat apa, di mana bentuk akar dan bilangan yang dipangkatkan dibagi dengan 3 ya, sama-sama dibagi dengan 3. 6 dibagi 3 2, akar 2 itu nggak usah ditulis. 3 dibagi 3 1, berarti nggak usah ditulis, berarti akar 5 menggunakan sifat ini ya. Nah, sehingga hasilnya adalah akar 5 dikali akar 3 dikali akar 5 nilainya sama dengan akar 15. Oke, contoh soal. Di sini ada beberapa bentuk akar. 5 akar 3 ditambah 4 akar 48 dikurangi 3 akar 75. Kalau kalian lihat di sini bentuk akarnya berbeda semua. Tapi kalau misalnya kita gunakan beberapa sifat, kita sederhanakan di sini akar 48, akar 75-nya ya. Bisa kita jumlahkan karena nanti sejenis ternyata. Jadi 5 akar 3 ini kan sudah sederhana, 5 akar 3. Nah, sekarang akar 48, kalau misalnya kalian mencari perkalian yang bisa diakarkan dengan bilangan yang lain ya, maka 48 itu ternyata 16 dikali 3. 16 dikali 3. Nah, yang sebelahnya dikurangi 3 akar 75. Tadi sudah saya jelaskan 25 dikali 2. Dikali 3. Sehingga 5 akar 3 ditambah 4 akar 3 ditambah, perhatikannya ini menghasilkan 5. Berarti 5 kali 3 15 akar 3. Nah, kalau sudah sama seperti ini berarti kalian bisa kalkulasi 5 ditambah 3 dikurangi 15. Sama seperti variabel berarti ya. Kalau kita lihat bentuk akar ini. Misalnya di sini X bisa dijumlahkan, X ya nggak bisa dijumlahkan. 5 tambah 4 berarti 9. 9 dikurangi 15, maka hasilnya adalah min 16 akar 3. Kita ke yang bagian C. Untuk yang B kalian bisa coba di rumah. Ingat, kalian sederhanakan terlebih dahulu. Setelah itu kalian kalkulasi, baik itu dijumlah atau dikurangi ya. Plus minusnya harus hati-hati.
Kalau yang tidak sejenis jangan dipaksakan untuk dijumlah. Nah, sekarang untuk yang C, contoh yang C, ini ada perkalian dua bentuk, ya kan? Dimana bentuknya merupakan bentuk akar. Yang pertama akar 3 ditambah akar 5 dikali 3 akar 3 min akar 5. Untuk mengerjakan ini kalian harus sama persis seperti mengerjakan bentuk variabel, dimana masing-masing harus kalian kalikan satu sama lain, atau yang terkenal dengan perkalian pelangi ya. Akar 3 dikali 3 akar 3 ya. Selanjutnya akar 3 kali min 5 akar 3. Nah, gantian nih, akar 5 dikali 3 akar 3 ya. Nah, yang satunya akar 5 dikali min akar 5, sehingga hasilnya, nah perhatikan yang pertama, akar 3 dikali 3 akar 3. Ini akar 3 nya ada 2 nih ya, berarti bisa kita satukan jadi 3 ya kan, akar 3 kuadrat atau akar 3 kali akar 3 akar 9 ya. Ini kalau kalian paham, Bapak bikin catatan di atas ya. Contoh akar 2 kali akar 2. Yang intinya adalah kita satukan 2 kali 2. Ya, titik sama aja dengan 2. Atau akar 4. Nah, berarti 2. Pokoknya jika ada dua bentuk akar yang sama dikalikan, berarti hasilnya adalah 2 itu sendiri ya. Nah, sekarang di sini juga sama nih, akar 3 kali akar 3 akar 3, maaf ya. Jadi di sini sama aja dengan akar 9. Berapa akar 9? 3. Sekarang akar 3 dikali min akar 5. Oke. Berarti kalau perkalian bentuk akar itu boleh langsung ya. Berarti berapa? Min akar 15. Min akar 15. Nah, selanjutnya akar 5 ya kan dikali 3 akar 3. Nah, berarti berapa? Iya, 3 akar 5 plus ya, positif. 3 akar 15. Oke, yang terakhir di sini akar 5 dengan akar 5. Satunya positif, satunya negatif. Jadi negatif atau min. Nah, ini kan sama nih akar 5 dengan akar 5. Jadi langsung aja 5. Oke. Nah, ya. Nah, sehingga hasilnya berarti 3 kali 3 9 ya. Nah, yang ini dengan yang ini sejenis. Ini akar 15, yang satunya 3 akar 15 ya. Nah, ini sejenis, yang satunya min, yang satunya positif. Ini akar 15 itu sama aja menyimpan 1 ya. Dalam variabel kalau x ya kan, x menyimpan angka 1, 2x berarti x nya ada 2 ya, sama seperti ini. Kalau min x berarti min 1x, cuma nggak ditulis dalam variabel. Sama di sini, min akar 15 berarti min 1 ditambah 3. Bentuk akar 15 nya kita tulis sama seperti variabel, berarti min 1 ditambah 3 berarti 2 positif ya. Oke, berarti 2 akar 15. Nah, di sini 5. Sebenarnya tadi langsung juga boleh aja ya. Min 5. Nah, yang ini sejenis nih, ya kan? Berarti 9 dikurangi 5 jadi berapa? 4, ya kan? Plus 2 akar 15. Selesai.